Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fabian Iqbal Firjatullah dengan NRP 5026241087. Di video ini saya akan mengerjakan challenge 1 dan challenge 2 Cisco Bracket Tracer yang seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita membuat susunannya terlebih dahulu dengan menambahkan yang pertama kita menambahkan PC sebanyak 8. Nah, setelah kita menambahkan 8 PC, kita perlu menghubungkan PC-PC ini dengan switch. Kita rapikan terlebih dahulu. Jadi kita ambil di sini switch. Kita pakai switch yang 2960. Kita ambil 4. Tuh, seperti yang ada di challenge. Kemudian kita hubungkan terlebih dahulu PC-PC ini dengan switch. Kita hubungkan menggunakan petir. Kita hubungkan semuanya. Setelah terhubung, kita ambil router untuk menghubungkan ke 4 switch-switch ini. Kita ambil terlebih dahulu. Di sini saya memakai router ISR 4331 untuk sebagai routernya. Kita ambil sebanyak 4. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan router-router ini dengan switch, kemudian menghubungkan router dengan yang lain. Jadi seperti ini. Kita hubungkan dengan kabel petir saja biar gampang. Seperti ini. Oh, jadi di sini ada masalah. Ternyata untuk port dari router satu tidak memiliki port yang cukup agar bisa tersambung dengan router 2. Jadi solusinya adalah untuk yang pertama kita matikan terlebih dahulu routernya, kita off kan. Kemudian di sini kita menambahkan GLCT di sebelah sini agar dapat terhubung antara router satu dengan router 2 dan yang lainnya. Kita kasih yang sama kepada router 2 juga. Kita matikan terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan GLCT di sini sebanyak 2 kali. Setelah itu kita sambungkan lagi. Sebelumnya kita nyalakan terlebih dahulu routernya untuk routernya. Nah, setelah itu kita sambungkan lagi dengan menggunakan kabel petir. Kita rapikan dulu yang pertama. Biar enak melihatnya. Setelah kita rapikan, kita akan menentukan jaringan-jaringan yang akan dilalui oleh jaringan yang ada di sini. Yang pertama kita akan menggunakan jaringan 192.168.1.0 untuk di sini. Kemudian
Untuk yang router yang kedua, kita memakai jaringan 2.0. Itu jaringan yang kedua. Untuk yang ketiga, kita memakai 3.0. Dan yang keempat memakai 4.0. Setelah itu, kita akan melabeli PC-PC ini menggunakan jaringan yang telah ditetapkan. Jadi, untuk PC 0, 1.2. Kemudian untuk PC 1, 1.3. Begitu juga dengan PC-PC yang lainnya. Maaf, 2.2 maksudnya. Kita lanjutkan melabeli ini hingga yang terakhir agar memudahkan saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, setelah selesai melabeli semua PC dan router-router yang ada di sini, kita akan melanjutkan melabeli jaring-jaringan yang akan menghubungkan router dengan yang lainnya. Untuk yang pertama, untuk menghubungkan router 0 dan router 1 di sini, kita menggunakan jaringan 5.0. Dan menghubungkan router 1 dengan router 2, kita menggunakan jaringan 6.0. Begitu juga dengan router 2 dengan router 3. Kita menggunakan jaringan 7.0. Jadi, terdapat total 7 jaringan untuk challenge kali ini. Selanjutnya, kita akan melanjutkan melabeling untuk setiap port yang ada di dalam router ini. Yang pertama, kita akan untuk dari switch ke router, kita akan menggunakan jaringan yang pertama yaitu 1.0, berarti di sini kita melabeli dengan 1.1. Dan untuk yang sebelah sini, kita menggunakan 5.1. Kemudian di sebelah port 1, kita menggunakan 5.2. Dan di sini, 6.1. Sedangkan di router 2-nya menggunakan 6.2. Dan jangan lupa di sini di yang dari switch ke router menggunakan 2.1. Kemudian kita lanjutkan ke router 2. Pertama-tama kita dari switch ke router terlebih dahulu. 3.1 di sini. Kemudian melanjutkan di jaringan 192, 187.0. Di port sebelah sini menggunakan 7.1. Dan di port untuk router ketiga menggunakan 7.2. Dan jangan lupa yang dari switch ke port menggunakan 4.1.
setelah melabeli semua, kita akan mengisi satu persatu dari semua yang ada di sini. Kita mulai dari PC terlebih dahulu. Kita desktop ke IP configuration, kita kasih 192 satu, maka akan tersisi sendiri satu. Kita copy saja biar memudahkan, dan jangan lupa untuk menambahkan default gateway di sini. Kita namakan default gateway kepada ke si router, yaitu 1.1. Jadi kita kasih 1.1. Selesai. Kita ubah, kita ke PC 1. Kita isi kembali IP address-nya, kemudian kita ubah default gateway-nya kepada ke si router. Kemudian lanjut ke PC 2. Untuk IP configuration-nya 2.2. Dan untuk default gateway-nya 2.1. Begitu juga dengan PC 3. Kita isi semuanya hingga selesai. Jangan sampai salah ya di sini. Karena kalau salah tidak akan bisa terhubung. Lanjut ke PC 4. Kita isi semuanya agar dapat terhubung dengan baik. Lanjut ke PC 6. Kita akan mengisi dengan 4 sesuai yang telah kita labeling tadi, 4.2. Sini ada kok. Begitu juga dengan default gateway-nya, kita kasih 4.1 yang dimana itu adalah si router. Jadi setelah mengisi IP address dari si PC, kita akan mengisi di sebelah routernya. Yang pertama kita nyalakan terlebih dahulu untuk semua port yang ada di sini. Kemudian kita lihat di sini yang terhubung kepada si router adalah gig 000. Jadi di sini kita kasih yang sesuai kita labeling tadi, yaitu 1.1. Begitu juga dengan router 1. Kita akan nyalakan terlebih dahulu untuk port-portnya. Nyalakan semuanya agar dapat terhubung. Setelah itu kita akan melihat di sini. Untuk gig 000, dia terhubung dengan jaringan 5.2. Oh, sebelumnya kita kasih dulu di router 0 karena tadi lupa di port di gig 001 di sini ada 192.168.5.1. Setelah itu kita kasih dengan di router 1. Kita isi sesuai yang ada di sini. Di sini gig 000 adalah 192.168.5.2. Jadi di sini kita isi sesuai agar dapat terhubung. Kemudian untuk 001 di sini adalah 2.1. Jadi kita isi sesuai. Kemudian kita pindah ke router kedua. Pertama, kita nyalakan terlebih dahulu semua routernya agar dapat terhubung dengan router-router yang lain dan jaringan-jaringan. Kita lihat terlebih dahulu untuk gig 00-nya terhubung dengan 192.168.6.2. Nah, kemudian di 001 terhubung dengan 3.1. Ini dia. Kemudian di 002 terhubung dengan 7.1. Bentar saya cek dulu karena tadi lupa belum ngisi ini. Nah, betul lah. Jadi di 002 router 1 ini berhubung dengan jaringan
192.168.6.1. Jadi kita ubah jadi 4. Kemudian yang terakhir yaitu router 3. Yang pertama kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian kita lihat di sini yang terhubung dari digit 000 adalah 7.2. Jadi kita isi dengan 7.2. 7. Dan di gig 001 yang terhubung adalah 4.1. Nah, setelah terhubung semua, yang pertama kita lakukan adalah mengetes Simple PDU apakah dapat terhubung. Ya, di sini tulisannya fail ya karena emang belum terhubung. Jadi, dengan menggunakan static routing yaitu kita mengenalkan kepada si router bahwa jika ingin ke jaringan 2.0, kita harus lewat router 5.2. Jadi, kita akan mengenalkan setiap jaringan yang ada di PC ini kepada seluruh router. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi yang pertama yang perlu kita berikan adalah Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengisi static routing setiap jaringan untuk mengenalkan pada router ini. Yang pertama kita mencoba dengan kita isi dengan 192. Nah, jika ingin ke 192.168.2.0, kita harus lewat 192.168.5.2. Jadi kita isi. Setelah itu kita add terlebih dahulu. Ternyata banyak. Ya. Kemudian kita juga isi dengan jika ingin ke 3.0 maka lewatnya 6.2. Jadi tinggal ubah 3.0 6.2. Maksud saya kita ke 5.2 terlebih dahulu. Mohon maaf tadi ada sedikit masalah. Jadi kita lanjutkan. Jika ingin ke jaringan 3.0, maka kita harus lewat 5.2 juga. Jadi kita isi sama seperti tadi. Jika ingin ke 3.0, maka via kemudian sama jika ingin ke jaringan 4.0 kita juga akan lewat 5.2. Kita tinggal ubah di sini jika ingin ke 4.0. Nah, setelah router 1 selesai, kita akan pindah ke router 2. Router 2. Nah, di router ini kita akan mengenalkan jika ingin ke 1.0 maka lewat 5.1. Kemudian jika ingin ke 3.0 maka akan ke 6.2 dan seterusnya. Jadi kita akan mulai jika ingin ke 1.0. Kita akan lewat 5.1. Kita add terlebih dahulu. Kemudian jika ingin ke 3.0 maka kelewat 6.2. 6.2. Dan jika ingin ke 4.0 juga lewat 6.2. Yang 3 ternyata tadi belum ditambahkan, guys. Jadi kita lewat via 6.2. Kemudian kita tambahkan ke router 2. Sama seperti yang tadi, jika ingin ke router 1, berarti jika ingin ke 1.0 maka lewatnya 5.2.
5.2. Kita add, kemudian kita ubah. Jika ingin ke 2.0, 2.0 sama juga lewatnya. Oh maaf, ternyata di sini 6.1 maksud saya. Di sini kita hapus kita remove terlebih dahulu, kita isi 6.1. Saya salah tadi. Kita add, kemudian kita tambah lagi yang untuk ke jaringan 1.0 kita via 6.1. Kemudian jika ingin ke 4.0 maka akan lewat 7.2. Kita ubah terlebih dahulu. Sudah. Kemudian ke router yang terakhir kita lihat terlebih kita isi seperti sama seperti yang lainnya. Jika ingin ke 192.168.1.0 maka router 3 akan lewat 192.168.7.1. Jadi kita ubah di sini menjadi 7. Jika ingin ke 2.0 sama lewatnya juga router 7. Dan jika ingin ke 3.0 maka lewatnya juga router 7. Nah, untuk mengetes semua ini kita bisa menghidupkan dengan simple video. Tapi sebelum itu kita akan lihat lagi apakah sudah benar. Di sini jika ingin ke 2.0 maka lewatnya 5.2 sudah betul semua. 3.0 4.0. Dan yang ke router 2 kita lihat statiknya. Jika ingin ke 1.0 maka lewatnya 5.1. Jika ingin ke 3.0 maka lewatnya 6.2. Dan begitu saja dengan 4. Kemudian yang router kedua kita lihat untuk ke router 2 untuk ke jaringan 2.0 dia harus lewat 6.1. Begitu juga dengan jaringan 1.0 dia akan lewat 6.1 juga. Lewat sini terlebih dahulu baru ke sini. Kemudian untuk ke jaringan 4 dia akan lewat 7.2. Kemudian kita coba lagi. Kita lihat lagi di router yang terakhir tertiga. Jika ingin ke jaringan 3 maka lewatnya 7.1. Jika ingin ke jaringan 2.0 maka lewatnya sama 7.1 dan jika ingin ke jaringan 1.0 lewatnya jaringan 7.1 juga. Jadi kita akan coba dengan mengirimkan simbol PDU dari PC 0 ke PC 2 terlebih dahulu. Di sini tulisannya file ya, kita coba terlebih lagi. Ingin masih kenalan, kita coba lagi, ternyata masih file. Kita coba lagi dan ternyata successful. Kita coba ke PC 0 ke PC 4. Yang pertama pasti fail karena masih kenalan dengan satu yang lain. Kemudian kita coba lagi. Masih fail juga, masih kenalan mungkin di routernya. Kita coba lagi. Dan sudah successful. Kita coba lagi. PC 0 ke PC 6. Di sini tulisannya fail ya. Kita coba terlebih lagi. Masih kenalan mereka satu sama lain. Kita coba lagi. Dan ternyata sudah successful. Jadi di sini untuk challenge 1 sudah selesai. Sudah bisa karena untuk mengirim semua simbol PDU ke semua jaringan dapat sukses. Jadi saya akan lanjut ke challenge kedua, di mana menggunakan dynamic routing. Yang pertama adalah kita menghapus terlebih dahulu semua statik yang ada di sini. Kita remove. Kemudian di router 2 statiknya kita remove. Router 3 dan router 4. Nah, setelah ini saya akan membuktikan bahwa sudah tidak terhubung lagi menggunakan mengirimkan simbol PDU lagi dari PC 1 ke PC 2. Apa yang terjadi? Ya, fail. Kita coba lagi. Fail. Fail. Jadi sudah terbukti bahwa static routing di sini sudah tidak ada karena sudah saya hapus semua dan akan saya lanjutkan menggunakan dynamic routing. Jadi dynamic routing menggunakan RIP. Yang pertama adalah kita melihat bahwa
router 1 terhubung dengan jaringan 1.0 dengan jaringan 5.0. Jadi kita akan isi menggunakan jaringan 1.0 dan 5.0. 5.0. Nah, kemudian untuk router 2 sendiri terhubung dengan jaringan 2.0 dan 5.0 dan juga 6.0. Jadi kita akan isi router 2 di jaringan 2.0, kemudian 5.0 dan juga 6.0. Kemudian di router 3 sama, router 3 terhubung dengan jaringan 3.0, 7.0 dan juga 6.0. Jadi kita akan isi yang pertama adalah 3.0, kemudian 6.0 dan juga 7.0. Selesai. Kemudian kita lanjut ke router yang keempat. Yang ketiga maksudnya. Router 3 maksudnya, bukan yang ketiga. Router 3 terhubung kepada jaringan 4.0 dan juga 7.0. Jadi kita akan isi dengan 4.0 dan juga 7.0. Nah, setelah terhubung semua, kita akan mencobanya dengan mengirimkan simpel video dari PC 0 ke PC 2, kemudian PC 0 ke PC 4, dan PC 0 ke PC 6. Kita coba PC 0 ke PC 2, apakah yang terjadi? Successful. Kita coba lagi. Ya, ternyata sudah successful. Kita coba lagi PC 0 ke PC 4 dan successful. Kemudian kita coba lagi PC 0 ke PC 5, PC 6 maksudnya, dan sudah successful. Jadi di sini sudah selesai menggunakan menjawab challenge 1 dan challenge 2, di mana challenge 1 menggunakan static routing dan kemudian challenge 2 menggunakan dynamic routing. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.